Mengindikasi info saja tetap bom rakitan. Bang Saran perbagus emailnya. Oke, kita bahas satu-satu. Banyak senjata ikonik di dunia ternyata dibuat di Austria. Dari yang murah dan pasaran sampai yang mahal dan cuma dipakai pasukan elit. Tanpa basa-basi, ini dia beberapa senjata-senjata made in Austria. Jadi setiap senjata kita bahas cepat, secara singkat, perkiraan harga sampai dipakai siapa aja, muncul di game apa, dan apakah bisa dipakai sipil atau enggak. Kita mulai dari yang paling umum, Glock 17. Senjata ini pertama kali dibuat tahun 1982 di Austria. Dibuat oleh Gaston Glock, orang yang sebelumnya bahkan nggak dikenal di dunia senjata. Glock 17 ini ringan, rangkanya dari polimer, dan di zamannya ini dianggap gila sih. Terlalu simple, terlalu plastik, ngide mau dibikin pistol dengan bahan yang beda. Buat video lengkapnya kalian bisa lihat di video ini. Kita lanjut ke pistol Austria yang sering kelewat, yaitu Steyr M9 dan versi panjangnya Steyr L9 L9. Senjata ini dikembangkan akhir 1990-an, diproduksi oleh Steyr Mannlicher perusahaan yang sama dengan AUG. Waktu itu Steyr pengen bikin pistol modern buat lawan dominasi Glock. Steyr M9 pakai kaliber 9 mm, rangkanya polimer, ringan, dan desainnya kelihatan futuristik. Tapi yang paling beda dari bentuk gripnya yang tajam dan sudutnya agresif dan ergonomis. Digunakan oleh beberapa kepolisian dan unit keamanan di Eropa, bukan pistol massal seperti Glock. Steyr M9 dikenal akurat, triggernya bersih, dan recoilnya cukup jinak. Untuk harga, soal harga Steyr M9 dan L9 masuk kategori cukup mahal. Lebih mahal dari Glock dengan desainnya yang keren. Steyr M9 dan L9 ini untuk di dunia game, mungkin di dunia game Steyr M9 jarang muncul sebagai nama aslinya, tapi sering muncul sebagai pistol modern generik dengan desain yang mirip dengan Steyr. Bisa dipakai sipil? Jawabannya bisa, bahkan cukup populer di kalangan pecinta senjata, terutama di Eropa dan Amerika. Kita lanjut ke versi yang sering bikin orang salah paham, Glock 18. Sekilas mirip Glock 17, tapi punya full auto. Glock 18 dikembangkan dari Glock 17 yang masih buatan Austria, masih desain Gaston Glock, tapi ditujukan khusus buat kebutuhan militer dan unit khusus. Dengan fire rate-nya yang ekstrim, sekitar 1200 peluru per menit, dalam hitungan detik, magazinnya bisa langsung habis. Masalahnya, di dunia nyata, Glock 18 susah dikontrol, recoilnya liar, spraynya kemana-mana, dan tanpa training serius, ini senjata malah berbahaya buat penggunanya sendiri. Karena itu, Glock 18 gak pernah jadi senjata umum, dipakai unit khusus, operasi tertentu, situasi sangat spesifik, bahkan bukan buat patroli, bukan buat sipil, dan ya harganya juga, buat soal harga ya, Glock 18 masih masuk kategori mahal. Bukan karena kematerialnya mewah, tapi karena statusnya yang langka, terbatas, dan hampir selalu dimiliki negara. Glock muncul hampir di semua game shooter besar seperti Counter-Strike, Call of Duty, PUBG, dan Escape from Tarkov. Bisa dipakai sipil? Jawabannya enggak, hampir di semua negara. Karena Glock 18 ini ya full auto coy. Jadi Glock 18 dilarang total untuk sipil karena masuk kategori senjata yang otomatis. Di nomor 4 ada Steyr AUG. Kita masuk ke senjata Austria yang paling ikonik, yaitu Steyr AUG. Bullpup, futuristik, dan jujur aja sampai sekarang pun masih kelihatan modern gitu. Steyr AUG ini pertama kali diperkenalkan akhir tahun 1970-an. Waktu senjata lain masih panjang dan konvensional, AUG datang dengan desain pendek, seimbang, dan efisien. Magazin belakang laras tetap panjang, tapi overall senjatanya lebih ringkas, cocok buat pertempuran modern. Senjata ini dipakai militer Austria, dan banyak negara lain sebagai senjata standar infanteri. Pendek bukan berarti lemah, AUG itu stabil, kontrolnya bagus, dan ergonominya beda dari senjata lain. Untuk harga, dari sisi harga, Steyr AUG masuk kategori mahal, dengan harga sekitar sekian, tapi sebandinglah dengan status militernya. Di dunia game, muncul di Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, Rainbow Six, AB, dan lain-lain. Atau mungkin kalian juga pernah lihat senjata ini di game ini. Ya, ini OG banget sih. Dan bisa dipakai sipil? Jawabannya bisa, ya ada versi sipil, tapi langka dan mahal. Nomor 5 ada Steyr Pro Hunter atau Elite. Kita geser dari senjata tempur ke senjata presisi, yaitu Steyr Pro Hunter dan Steyr Elite. Ini bukan senjata jarak dekat, ya, ini senjata yang mentingin akurasi, senjata bolt action. Dipakai untuk berburu, menembak jarak jauh, dan kompetisi presisi. Untuk harganya masuk ke kategori mahal.
Bukan senjata murah, tapi ini senjata profesional. Di dunia game, senjata ini memang cukup jarang muncul, tapi muncul di game berburu seperti di Way of the Hunter. Apakah bisa dipakai sipil? Bisa, untuk olahraga dan berburu tergantung aturan di masing-masing negara. Selanjutnya di nomor 6 ada Steyr HS50 dengan perbandingan ukurannya dengan manusia. Steyr ini cukup besar ya, anjir. Gede banget, Steyr HS50 ini menggunakan kaliber 50 BMG anti material, bukan buat manusia, tapi buat kendaraan, perlengkapan, dan target keras. Senjata ini dipakai militer untuk jarak jauh, target bernilai tinggi, dan di kondisi yang ekstrim. Berat, panjang, dan sama sekali gak praktis untuk sipil biasa. Untuk senjata ini masuk kategori sangat mahal, sangat terbatas, ya, dengan harga yang mahal sekali cuy. Di dunia game ada di Soldner Secret Wars dengan nama Steyr 50 AS, Call of Duty Modern Warfare 3 2023 dengan nama KATT AMR, Black Squad Steyr 50, Jagged Alliance Online dengan nama Steyr HS50. Bisa dipakai sipil secara hukum mungkin di beberapa tempat, tapi secara realistis ini hampir nggak bisa. Nomor 7 ada Steyr SSG-08. Steyr SSG-08 ini sniper rifle yang elit ya, dibuat untuk profesional, adjustable, stabil, dan akurasinya yang kelas atas. Ini bukan senjata improvisasi, ini senjata yang dipakai penembak terlatih di militer dan unit khusus dan kompetisi tingkat tinggi. Untuk harga dan posisinya ini masuk kategori yang mahal, yang sangat mahal. Di dunia game, senjata ini cukup populer ya di kalangan gamers, terutama yang main di game Counter Strike. Senjata ini cukup populer karena ya ini di bawah AWM sih harganya. Ya mungkin dulu namanya sih bukan SSG ya, karena dulu pakai yang Sniper Scout gitu, apa namanya lupa lagi. Udah, skip. Oke, selain itu juga dari perasaan itu dari ini bukan sih, dari Austria bukan sih itu yang Scout? Ya nanti buat yang tahu coba komen di bawah. Bisa dipakai sipil secara teori bisa, tapi secara realistis sangat langka. Dan terakhir yang ini lebih ke legenda sih ini. Lebih ke legenda karena Steyr IWS 2000 ini punya desain bullpup anti material, eksperimental, dan bukan senjata massal. Ini proyek teknologi sih, dibuat untuk melihat sejauh mana konsep bullpup bisa dibawa. Tidak pernah benar-benar diproduksi luas, lebih banyak hidup di arsip sejarah. Untuk harga dan posisinya, kalaupun ada, ini pasti harganya sangat mahal sih, sangat mahal. Tapi hampir mustahil ditemui. Di dunia game, muncul di game mana aja. Ternyata di dunia game senjata ini tetap muncul ya, terutama di game Dead Hunt, Cruelty Squad, Guerrilla Frontline, hadir sebagai karakter title bernama IWS 2000. Bisa dipakai sipil? Jawabannya enggak. Ini murni militer dan historis. Mungkin segini dulu konten kali ini. Mau dibahas satu-satu lebih dalam atau lanjut negara lain? Komen aja di bawah, jangan lupa like-nya, dan sekian, terima kasih.